Bab 1601, tertangkap. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Zhang Yu melihat penampilan Ge Wenhui yang malu-malu, dia juga tersenyum dan berkata, "Berapa umur Ge? Apakah kamu tidak takut jika kamu takut?" Aku tidak." Ge Wenhui tergagap dan tidak mau mengakuinya, tetapi ekspresinya penuh dengan kepanikan. "Jadi karena kamu tidak takut, jangan repot-repot dengan apapun, aku akan mendorongmu ke bawah dan melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara kita." Zhang Yu berjalan di antara kata-kata dan meletakkan tangannya di bahu Ge Wenhui. Aku berusaha keras untuk mendorongnya ke bawah. "Zhang Yu, apa yang kamu lakukan? Jangan. Ge Wenhui bergegas kembali dengan refleks ketakutan, meraih jaring pengaman di belakangnya, dan tampak sangat cemas. Zhang Yu tersenyum bangga, "Lao Ge, reaksimu terlalu hebat. Apakah kamu berani melompat?" Wajah Ge Wenhui pucat dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebenarnya pada saat itu, dia mengira Zhang Yu akan menjatuhkan dirinya, tetapi dia takut. Sekarang dia merasakannya, keadaan malu-malu yang biasa telah dipulihkan, dan perasaan ingin mati telah lama hilang dari Jiu Xiaoyun. Melihat kejadian ini, Zhang Yu tahu bahwa dia tidak ingin mati sekarang, dan berkata, "Lao Ge, sebenarnya, kamu dan aku sudah sekelas begitu lama, dari SMP sampai SMA, itu dianggap takdir. Kesulitan apa yang kamu miliki, kamu dapat berbicara langsung, dan semua orang berdiskusi. Kematian, tidak hanya tidak dapat menyelesaikan masalah apapun, itu akan membuat masalah semakin rumit. Katakan saja orang tuamu, hanya seorang anak sepertimu. Jika kamu mati, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang hidup dan menghormati yang tua, tidak ada yang memakai karung dan berbakti ketika dia meninggal. Setiap hari aku mencuci muka dengan air mata, dan aku mungkin terkena kanker dalam beberapa tahun. Kamu berbicara tentang dirimu, dapatkah kamu menyebut ini berbakti? Kamu tidak dapat menganggap dirimu sendiri." Petik 2. Ketika Ge Wenhui mendengar guntur di kepalanya, sepertinya dia sekarang teringat ayah dan ibunya yang tidak berani dia ingat malam ini, dan matanya tampak memiliki ekspresi sedih, dan ibunya menangis keras. Segala sesuatu membuatnya tak tertahankan, air mata mengalir tak terkendali, dan dia menangis. Melihat pemandangan ini, Zhang Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia benar-benar tidak sabar untuk melihat Ge Wenhui sebentar, tetapi sekarang melihat sisi lain seperti ini, tampaknya tekanannya sangat besar untuk sementara waktu. Jika tidak, orang yang pemalu seperti itu, benar-benar mengatakan untuk bunuh diri benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetapi tidak peduli apa, untungnya, pihak lain sekarang menemukan jalan keluar untuk stres. Jika tidak, mereka benar-benar ingin menemani pihak lain gila kali ini, tetapi pikirkanlah, jangan membuat masalah, cobalah untuk tidak membuat masalah, jika itu dikendalikan tidak baik, saya mengikuti keberuntungan saya. Ketika Ge Wenhui bersandar pada jaring pengaman, orang-orang menangis. Tampaknya semua tekanan saat ini telah menemukan jalan keluar. Seperti derasnya tanggul, itu tidak dapat lagi dikendalikan. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. "Saya berharap waktu dapat membuat pihak lain beradaptasi lagi." Ge Wenhui menangis beberapa saat, tangisannya berangsur-angsur berhenti, suaranya agak lemah. "Zhang Yu, aku orang yang pengecut. Saat menghadapi tekanan, hampir tidak ada cara untuk melawan kecuali melarikan diri dan bertahan dalam diam. Terkadang aku sangat iri padamu. Aku benar-benar berharap bisa seberani dirimu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kau benar, aku terlahir sebagai pengecut." Zhang Yu menghela napas dan berkata, "Lao Ge, sebenarnya, tidak ada orang yang terlahir pemberani di dunia ini. Keberanian manusia datang dari pemahaman dunia ini. Faktanya, saat kau mencoba menyukai dunia ini akan menyukaimu. Saat kau mencoba menyakiti dunia ini juga akan menyakitimu. Faktanya, dunia ini tetaplah dunia ini, satu-satunya perbedaan adalah dirimu. Beri dirimu lebih banyak waktu, hidup tidak memiliki rintangan, hanya tikungan yang tidak dapat diputar." Ge Wenhui terdiam beberapa saat dan berkata, "Itu benar. Aku seharusnya tidak memilih untuk melarikan diri, bahkan jika itu untuk orang tuaku, aku akan menaatinya. Aku masih berutang budi kepada mereka selama bertahun-tahun.
Anugerah yang tak terbalas. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka sedih. Terima kasih Zhang Yu, kau menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti ini dalam hidupku. Oke, aku menuliskannya. Tetapi semua mengatakan anugerah yang menyelamatkan hidup, ketika Yong Kuan melaporkannya. Anakmu berutang padaku 100 juta. Aku akan punya uang untuk membayarnya kembali. Aku mengandalkannya. Kamu terlalu gelap. 100 juta. Di mana kau membiarkanku pergi untuk menemukanmu? Anakmu tidak punya hati nurani. Sekarang aku mulai mengelak dari tanggung jawab. Aku menyelamatkanmu satu, itu setara dengan menyelamatkan keluargamu. Keluargamu tidak bernilai 100 juta. Tidak ada uang yang bisa menunggu uang nanti. Tetapi orang tidak mati, kau ingat itu saja yang dibutuhkan. Petik 2. Kamu. Ge Wenhui tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tahu bahwa dia tidak akan menemukan pihak lain. Pada akhirnya, itu masih berutang 100 juta orang. Meskipun pihak lain mungkin tidak terlalu peduli dengan uang mereka sendiri, tetapi memikirkan mulut Zhang Yu akan selalu menggantung di mulutnya. Jika itu diketahui oleh pasukan pengeras suara besar Wu Fatzi, itu akan sangat diperlukan. Bergantian menyerang diriku sendiri, aku sekarang merasa sedikit besar. Oke, ayo pergi. Itu tidak akan menyala sampai besok, dan jika ditemukan oleh sekolah, itu pasti akan menjadi masalah. Ge Wenhui mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, melepaskan spanduk di kakinya, dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, dan berkata, ya, Zhang Yu. Apakah spanduk ini harus dikembalikan? Kalau tidak, bukankah Fajar ditemukan oleh sekolah? Ya, berkemas. Ge Wenhui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru melepaskan salah satu jaring pengaman spanduknya, berniat untuk menggulungnya dan meletakkannya kembali. Apa yang kamu lakukan? Saat suara keras datang, dua senter menyala bersamaan saat keduanya berkemas. Melihat refleks terkondisi Zhang Yu, dia langsung berteriak. Karena kedua paman penjaga datang dengan tidak senang. Ketika Zhang Yu melihat dirinya dan Ge Wenhui, dia akhirnya ditangkap, dan tentu saja dia tertekan. Yang tidak diharapkan Zhang Yu adalah bahwa Ge Wenhui sedikit berani dan ditakuti oleh penjaga pamannya. Tidak dapat dihindari bahwa kakinya lunak dan orang-orang jatuh dari dinding pada saat yang sama, dan dia berteriak, "Ah!" Respons Zhang Yu cepat. Ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh dan buru-buru melihat sekeliling, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Ge Wenhui benar-benar jatuh dari dinding. Bai, leluconnya besar. Lao Ge, refleks terkondisi Zhang Yu tergesa-gesa ingin mengulurkan tangan untuk menangkap pihak lain, tetapi meskipun lengannya cukup panjang, tetapi masih sedikit terlambat, pada akhirnya dia hanya menyentuh ujung jari Ge Wenhui, tetapi pria itu tidak meraih sedikit pun. Ge Wenhui baru saja jatuh dari tangga di depan Zhang Yu. Zhang Yu menyaksikan Ge Wenhui jatuh dari lantai bawah. Dapat dikatakan bahwa dia merasa rambutnya berdiri. Meskipun dia biasanya tidak melihat orang lain, dia tidak bermaksud menginginkan orang lain itu mati dan mati di depannya. Itu bahkan lebih tidak dapat diterima. Zhang Yu bereaksi cepat, mengulurkan tangan untuk meraih spanduk di sebelahnya sebelum dia bisa membukanya. Dia ingin melompat lurus dan mencoba menahan lawan. Tetapi pada menit terakhir, dia tiba-tiba teringat bahwa jika dia melompat seperti ini, itu harus sama dengan kecepatan pendaratan lawan, dan tidak mungkin untuk menangkapnya sebelum pendaratan, jadi dia harus lebih cepat dari lawan. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menyeret spanduk di tangannya, lalu kekuatan titik tumpu ini, melangkah ke jaring pengaman dalam 2 langkah, diikuti oleh tendangan yang kuat, dan bergegas menuju Ge Wenhui. Ketika Ge Wenhui jatuh dari lantai bawah, dia hanya bisa melihat dengan panik saat dia semakin menjauh dari Zhang Yu. Segala sesuatu di matanya tampak bergerak lambat. Sudah berakhir, aku akan mati sekarang. Memikirkan hal ini, Ge Wenhui tiba-tiba merasa menyesal. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, dan banyak orang ingin melihatnya, tetapi tidak ada kesempatan untuk mengatakannya, dan hidupnya akan ditandai dengan istirahat pada saat ini. Tetapi yang membuat Ge Wenhui tidak dapat dipercaya adalah bahwa Zhang Yu di atas benar-benar melompat turun. Tidak mungkin, dia gila. Ge Wenhui tampaknya melihat sesuatu yang luar biasa, tepat ketika dia mengira itu adalah halusinasinya sendiri. Orang-orang Zhang Yu telah datang terlambat, mengejarnya, dan mencengkeram dirinya sendiri. Dengan dorongan kakinya,
Zhang Yu mencengkeram dada Ge Wenhui terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, sebuah jari yang memegang spanduk dalam kondisi imajiner menarik tubuh dan Ge Wenhui di lengan. Kekuatan tarikan spanduk itu langsung mengikat keduanya di udara, diikuti dengan berayun kembali, dan membanting keras ke dinding luar bangunan utama. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa melihat dirinya menabrak dinding luar, karena dia merasa tidak nyaman bahkan jika dia tidak terluka, jadi dia buru-buru menarik tubuhnya ke atas, meletakkan kakinya di samping, dan menginjak dinding-dinding luar bangunan utama, menggunakan kakinya sebagai penyangga untuk menghindari ujung tembok. Zhang Yu merasa lega saat ini. Dia akhirnya menangkap Ge Wenhui pada saat terakhir. Jika dia jatuh, dia akan setengah cacat jika dia tidak mati. Tepat ketika Zhang Yu berpikir tentang bagaimana cara turun berikutnya, spanduk yang ditarik oleh tangannya tiba-tiba mengendur. Anda harus tahu bahwa ketika Zhang Yu baru saja melompat dari gedung untuk menyelamatkan Ge Wenhui, gaya tariknya terlalu besar, mengatakan bahwa itu telah melampaui garis bawah spanduk. Pada saat ini, itu pecah menjadi dua bagian, dan keduanya jatuh bersama karena ketakutan. Zhang Yu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mengatakan bahwa alasan mengapa dia bersedia melompat turun untuk menyelamatkan orang tadi adalah untuk mengandalkan sesuatu di tangannya untuk dipinjam. Jika tidak ada apa-apa, melompatlah untuk menyelamatkan orang dengan gegabah. Beginilah cara menyelamatkan orang, ini jelas bunuh diri. Tetapi yang membuat Zhang Yu terdiam adalah tidak ada hal lain yang bisa dipinjam, dan tangannya terentang, dan hal-hal yang bisa digunakan masih ada di satu tangan, di luar jangkauan. Satu-satunya hal yang mungkin memiliki kekuatan di tangannya adalah tangan yang lain, Ge Wenhui. Jika dia menginjaknya dan melompat ke ambang jendela di sebelahnya, itu akan mungkin. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah hal ini dapat dilakukan. Ketika Zhang Yu merasa tidak ada yang bisa dia lakukan, dia dan Ge Wenhui semakin dekat dan dekat ke tanah, dan keduanya terbanting ke lantai balkon di lantai 2. Tetapi saat keduanya menyentuh tanah, sebuah benda hitam muncul di udara untuk menghalangi tanah dan keduanya. Hampir segera setelah benda hitam itu muncul, keduanya menabraknya. Tentu saja, tepat setelah kilatan cahaya listrik, benda hitam itu tiba-tiba menghilang dan lenyap begitu saja, dan keduanya juga berguling menjadi bola dan jatuh ke dalam kegelapan. Saat Zhang Yu mendarat, karena di atas, ia secara alami ditopang oleh Ge Wenhui dari bawah, ditambah dengan responsnya yang cepat, ia berguling di tempat dan menghilangkan benturan dari tubuhnya. Pada akhirnya, kecuali pakaiannya yang kotor, pada dasarnya tidak ada masalah. Ge Wenhui, yang dapat digunakan sebagai alas manusia, terluka parah oleh benturan dan tekanan Zhang Yulian. Setelah berguling ke bawah, tubuhnya meringkuk, mengerang, tanpa henti. Zhang Yu merasa lega ketika dia melihat ini. Untungnya, pada saat-saat terakhir, dia ingat bahwa masih ada tas besar di tempatnya sendiri. Tas ini untuk mengganti pakaian saat Anda keluar. Tanpa diduga, benda ini memainkan peran Qi pada saat kritis, sebagai penyangga terhadap keduanya saat mereka menyentuh tanah. Untungnya, volume tas ini juga cukup besar dan tebal, jika tidak, bahkan jika dia baik-baik saja, maka Ge Wenhui, yang merupakan bantal manusia, pasti akan terluka karena muntah darah. Hei, Lao Ge, apa kabar? Zhang Yu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke Ge Wenhui, yang terbaring di tanah kesakitan, mengerang. Dadaku sangat sakit, dan tanganku sakit. Ge Wenhui meringkuk dan berkeringat dingin. Zhang Yu menyan dengan hati-hati memeriksa sisi lain. Dadanya baik-baik saja. Untungnya, kerangka tebal lebih tahan terhadap benturan, tetapi ketika tangan kanannya jatuh, dia mungkin kewalahan dan benar-benar patah. Ini membuat Zhang Yu sangat terdiam. Untungnya, lawan akhirnya mendapatkan kembali sedikit kehidupan. Jika itu hanya cedera lengan, itu sudah merupakan keberuntungan. Hei, bos, kamu baik-baik saja, katakan sesuatu. Bos, teriak Wu Jie datang dari lantai bawah di lantai 2. Tampaknya saat ini dia tidak peduli apakah dia dapat ditemukan. Teriak, beberapa orang di Zhao Zijun juga berdiri dengan cemas, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, beberapa orang hanya menyaksikan jatuhnya keduanya, tetapi kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak dapat membantu. Lao Ge terluka, aku baik-baik saja, pria gendut, pukul 120. Zhang Yu berteriak keras. Seseorang melompat dari gedung tadi malam. Bagi seluruh sekolah,
Itu pasti berita besar, belum lagi salah satu dari mereka, atau ketua serikat siswa Zhang Yu, berita itu bahkan lebih luar biasa. Zhang Yu adalah siswa bintang super di sekolah menengah nomor 1, mengatakan bahwa Wen Neng mampu menciptakan perdamaian di dunia, dan seni bela diri tidak dapat dikesampingkan. Terlalu sulit untuk percaya bahwa orang-orang seperti itu akan melompat keluar dari gedung dan bunuh diri. Hampir semua guru dan siswa menebak-nebak apa alasan Zhang Yu melompat dari gedung. Ada yang bilang Zhang Yu terlalu stres belajar dan memilih kabur. Ada yang bilang terjebak cinta karena cinta yang tak membuahkan hasil. Ada yang mengira itu mungkin pembunuhan berencana, tapi akhirnya tidak berhasil. Pokoknya, ada banyak macam tebakan, tapi tidak ada alasan untuk mendekati kebenaran meskipun Ge Wenhui juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam acara lompatan ini, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Apa alasan mengapa kebanyakan orang mempelajari Zhang Yu? Sebagai aktor sebenarnya dalam lelucon ini, Ge Wenhui sebenarnya tidak sehebat pria nomor 2 dan percaya bahwa jika dia menyadari situasi ini, dia dapat memuntahkan darah bahkan jika dia mengetahui situasi ini. Namun, setelah Lei Tianyu mengetahuinya, dia tampaknya merasa bahwa itu tidak normal, dan mungkin dia memiliki sedikit hubungan dengan dirinya sendiri. Namun, kekhawatirannya cepat berlalu. Bagaimanapun, dia tidak memaksa Ge Wenhui untuk melompat dari gedung. Dia beruntung karena dia tidak jatuh. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan berani menemukan masalahnya sendiri. Kemudian dia tidak mendengkur dan mengajari pihak lain. Makan, pada pagi hari berikutnya, pemimpin sekolah terkejut saat ini dan segera mengatur persidangan 3 pengadilan. Karena Ge Wenhui dirawat di rumah sakit, tentu saja tidak nyaman untuk menyelidikinya. Namun, sebagai orang kedua dalam insiden itu, Zhang Yu, yang tidak terluka setelah melompat dari gedung, tentu saja dipanggil ke kantor pimpinan lebih awal untuk penyelidikan. Li Yunliang, sebagai guru kelas 12 dan agen Ge Wenhui, tentu saja juga meminta untuk mengajukan pertanyaan bersama untuk mengetahui untuk apa badai itu. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat membantu Ge Wenhui untuk memasak panci. Yang pertama tidak perlu, dan yang kedua adalah merepotkan baginya untuk berbohong. Jadi saya masih menceritakan proses kebenaran dengan jujur, tetapi dia menyembunyikan hal-hal tentang Su Qianqian, tetapi hanya mengatakan bahwa dia dan Ge Wenhui adalah teman baik dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, jadi dia ingin berbicara sendiri dan menjelaskan kata-kata terakhirnya sebelum dia ingin bunuh diri. Li Yunliang mendengar ini, dan tentu saja merasakan beberapa kram wajah. Sebagai kepala sekolah kelas 12 dan teman dekat serta agen Ge Wenhui, yang membuatnya merasa sedikit luar biasa adalah bahwa Zhang Yu adalah teman baik Ge Wenhui. Itu sama sekali tidak serius. Logika, tetapi setelah dirawat di rumah sakit, Ge Wenhui tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak menemukan alasan mengapa dia ingin melihat Zhang Yu sebelum melompat dari gedung. Namun, Ge Wenhui memang diselamatkan oleh Zhang Yu. Ini benar, bangunan utama sekolah menengah nomor 1 tidak pendek. Jika Zhang Yu tidak melompat turun dan menarik Ge Wenhui, sekarang dia mungkin akan mengadakan upacara peringatan untuk keponakannya. Jadi Ge Wenhui hanyalah lengan yang patah, yang merupakan konsekuensi sekecil apapun untuk semuanya. Sisanya tentang Zhang Yu yang melompat dari gedung untuk menyelamatkan orang, banyak orang pada waktu itu menyaksikan seluruh proses, termasuk beberapa pria gemuk di kelas 12, serta 2 paman di pintu, prosesnya tentu saja tidak dapat ditipu. Oleh karena itu, ketika Jia Jilin mengonfirmasi bahwa Zhang Yu benar-benar melompat dari gedung untuk menyelamatkan orang, dia tidak tahu bahwa dia harus berani melakukan perilaku ini. Tetap saja, dia sedikit bodoh. Untuk gedung setinggi itu, jika 2 orang terbunuh di tempat, mungkin insiden Ge Wenhui akan berdampak lebih kecil. Tetapi jika Zhang Yu meninggal, maka masalahnya akan menjadi besar, dan itu pasti akan menjadi berita nasional. Hasil akhirnya adalah tidak ada bukti kematian, dan sulit untuk menarik kesimpulan. Jia Jilin sedikit besar ketika dia memikirkannya. Untungnya, hasil akhirnya adalah akhir keluarga, dan semuanya tidak begitu besar. Jika itu hanya area kecil, itu masih dapat ditekan dengan kemampuan sekolah. Adapun Ge Wenhui setelah badai lompatan gedung ini, apakah akan menangguhkan kelas roket atau melakukan pemrosesan dan distribusi lainnya, manajemen senior sekolah harus bertemu untuk memutuskan. Bagaimanapun, penyelamatan Zhang Yu pasti layak dipuji. Mengenai bagaimana menyukainya, pertemuan yang sama akan diadakan untuk belajar, dan tidak ada kesimpulan pada pukul 12:30.
Namun, mengenai bunuh diri Ge Wenhui dengan melompat dari gedung, sekolah memutuskan untuk sedikit mengubah proses untuk mematuhi pengurangan dampak. Secara kasar Ge Wenhui bermaksud bunuh diri dengan melompat dari gedung, dan akhirnya dibujuk oleh Zhang Yu, dan akhirnya menghentikan ide bunuh diri. Dan hal-hal yang melompat dari gedung untuk menyelamatkan orang adalah rumor, mohon sebagian besar guru dan siswa tidak menyebarkan rumor, mempengaruhi reputasi sekolah. Adapun penjaga pintu dan Wu Fatzi yang menyaksikan seluruh proses dua orang yang melompat dari gedung, mereka juga mengajukan 3 perintah dari sekolah untuk mempertahankan kaliber yang konsisten dengan interpretasi akhir sekolah. Dampak dari insiden ini akan menjadi standar minimum. Meskipun penjelasan akhir sekolah tentang peristiwa loncatan itu tidak 100% fakta. Namun, hal itu tidak menimbulkan banyak kecurigaan pada siswa. Penjelasan mengapa demikian lebih logis. Bagaimanapun, gedung utama SMP nomor 1 tidaklah pendek, dan pada ketinggian seperti itu, kemungkinan untuk melompat turun hingga tewas sangat kecil, belum lagi fakta bahwa 2 orang melompat turun bersama-sama dan yang terakhir tidak tewas, yang bahkan lebih luar biasa. Oleh karena itu, bagi sebagian besar siswa, masih sangat mungkin bahwa masalah ini diwariskan secara kebetulan, dan secara alami, mereka secara bertahap berhenti memperhatikan. Tentu saja, ini adalah kata terakhir. Li Yunliang sangat berterima kasih kepada Zhang Yu, jadi setelah meninggalkan kantor pimpinan sekolah, dia juga terus-menerus berterima kasih kepada Zhang Yu. Bagaimanapun, perilaku pihak lain menyelamatkan keluarga yang mungkin runtuh, dan tentu saja dia berterima kasih kepada Dade. Namun, karena Ge Wenhui tampaknya masih dalam keadaan tertutup, anggota keluarga tidak berani terlalu merangsang orang lain. Menimbang bahwa Zhang Yu adalah dermawan penyelamat hidup Ge Wenhui dan satu-satunya orang yang diberitahu sebelum dia bunuh diri, Li Yunliang berharap Zhang Yu akan menemukan waktu untuk pergi melihat Ge Wenhui dan saling menyelesaikan. Tentu saja, Zhang Yu tidak menolak panggilan bantuan Li Yunliang, bagaimana mengatakan bahwa pihak lain juga guru kelasnya sendiri, poin ini masih harus diberikan. Mengenai kapan harus pergi, itu akan membutuhkan waktu untuk mengatakannya. Ketika Zhang Yu kembali ke kelas, dia disambut sebagai pahlawan. Sebagai saksi kejadian itu, Wu Jie secara alami tidak dibutakan oleh sekolah seperti kelas-kelas lain. Setelah Zhang Yu melihat dirinya memasuki ruangan, seluruh kelas berteriak dan bertepuk tangan, dan juga dibuat menangis dan tertawa melihat kejadian ini. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke tempat duduknya. Zhao Zijun berkata saat ini, "Bos. Aku tidak tahu apa yang membuat kami takut ketika Lao Ge jatuh tadi malam. Kami pikir dia sudah mati. Tapi aku tidak menyangka kamu akhirnya melompat dan menyelamatkannya." Sekarang memikirkannya, itu juga keringat dingin. Wu Jie mendengar berkata, "Sebenarnya, itu jelas. Orang Gelao seharusnya tidak mati. Jika dia tidak hadir saat itu, dia tidak akan mati bahkan dengan 100 orang." Orang-orang di kelas mendengar kata-kata itu dan mengangguk satu demi satu. Sebenarnya, dalam hal ketinggian gedung utama sekolah menengah nomor 1, kemungkinan untuk selamat dari lantai atas sangat rendah, dan sekarang hasil ini benar-benar diambil. Song Zidao, ya, kamu bilang, Ge Wenhui menelepon pemimpin regu tadi malam, atau merencanakannya terlebih dahulu. Bisakah dia dengan sengaja melakukan drama pahit? Apa yang bisa dia lakukan untuk tetap berada di kelas roket? Semua orang di kelas mendengar ini, tetapi suasananya tiba-tiba menjadi aneh mengenai penyebab bunuh diri Ge Wenhui. Kelas sebenarnya terbagi menjadi beberapa faksi. Meskipun orang-orang Wu Jie tampaknya menjadi saksi seluruh insiden, sebenarnya mereka hanya menyaksikan lompatan dan penyelamatan Ge Wenhui terakhir. Mengenai apa yang dikatakan Zhang Yu di lantai atas dan Ge Wenhui, dan mengapa Zhang Yu pergi ke sekolah untuk alasan apapun, mereka sebenarnya tidak mengerti. Bahkan jika Ge Wenhui akhirnya jatuh, dia sebenarnya melompat turun karena alasan lain, dan mereka tidak memiliki kesimpulan yang seragam, jadi beberapa orang tidak tahu mengapa Ge Wenhui melompat dari gedung. Kelas juga melakukan diskusi mendalam tentang masalah ini dalam belajar mandiri awal. Alasan yang paling masuk akal adalah bahwa Song Zi baru saja berkata. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa Ge Wenhui tersapu oleh roket. Sebelum dia bunuh diri, semua orang selalu membicarakannya. Yah, sangat mungkin Ge Wenhui tidak ingin meninggalkan kelas Rockets, jadi dia akhirnya melakukan rencana yang sangat buruk bagi sekolah untuk mempertahankan Rockets pada akhirnya.
Yang tidak mengejutkan semua orang adalah bahwa Ge Wenhui memiliki begitu banyak modal kali ini, dan dia bahkan tidak ragu untuk melompat menuruni tangga dari jalan yang benar. Sejujurnya, itu cukup untuk kelas roket. Selain Zhang Yu, Su Qianqian adalah orang kedua di kelas yang mengetahui cerita dalam masalah ini. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Ge Wenhui adalah orang yang dapat melompat untuk kelas roket. Jadi saya langsung mengerti, jangan asal menebak. Oke. Ge Wenhui dan saya sudah sekelas sejak sekolah dasar. Dia bukan tipe orang yang mengorbankan nyawanya demi tempat kelas yang cepat. Lagi pula, setiap hari semua orang naik ke atas. Saya melihatnya saat saya turun ke bawah. Meskipun gedung utama sekolah kami tidak memiliki banyak lantai, ketinggiannya tidak rendah. Melompat dari lantai atas, si bodoh itu tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan mati, dan dia tidak selalu bisa memprediksi Zhang Yuhui sebelumnya. Melompatlah ke bawah dan selamatkan dia. Apakah kamu Zhang Yu? Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bisa memastikan ini untuk Ge Wenhui. Dia benar-benar tidak melompat dari gedung dengan sengaja untuk melakukan tipuan. Meskipun dia pernah berpikir untuk bunuh diri sebelumnya, dia kemudian mendengarkan saran saya. Baru tahun ini dia berangsur-angsur terbebas. Mengenai mengapa dia jatuh kemudian, itu terutama karena dia takut dengan petugas kebersihan sekolah, dan kakinya menjadi lunak. Jadi semua ini kebetulan, sama sekali tidak ada konspirasi, tidak perlu semua orang garis besarnya ada di internet. Petik 2. Reputasi Zhang Yu di kelas sangat tinggi, ditambah lagi dia adalah pihak yang terlibat dan saksi dari seluruh kejadian kali ini, jadi apa yang dia katakan pada dasarnya tidak diragukan lagi untuk kelas 12. Setelah Zhang Yu menjelaskan bahwa semua orang tidak boleh menyebarkan rumor, dia juga menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menyebarkan apa yang terjadi pada Ge Wenhui sebagai protagonis dari insiden tersebut. Bagaimanapun, para pemimpin sekolah saat ini sedang bertemu untuk menyatukan kaliber. Oleh karena itu, sebagai kelas para pihak, kelas 12 perlu bungkam untuk sementara waktu. Di pagi hari, saya masih ada kelas, jadi saya tidak mempelajari hal-hal tentang Ge Wenhui untuk waktu yang lama di kelas, dan kemudian saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Selama kelas, para pemimpin sekolah mengadakan pertemuan untuk belajar dan mencapai kesimpulan, diikuti dengan memberitahu para guru di setiap kelas, dan menyampaikan setengah kebenaran dari kebenaran. Ditambah dengan melakukan latihan selama kelas, Zhang Yu melompat-lompat seperti semua orang melakukan latihan, sehingga sekolah dengan cepat menenangkan lompatan tersebut. Selama istirahat makan siang pada siang hari, Zhang Yu menghubungi beberapa kader kelas dan berencana untuk pergi ke rumah sakit bersama Li Yunliang untuk mengunjungi Ge Wenhui pada malam hari. Setelah pulang sekolah di sore hari, beberapa orang membeli beberapa buah dan bunga dan pergi ke rumah sakit rakyat pertama Zonghai bersama Li Yunliang. Bangsal Ge Wenhui, sudut departemen rawat inap. Bangsal itu adalah kamar tunggal pribadi yang kecil. Karena berada di sudut dan sedikit orang yang bergerak, lingkungannya sangat tenang. Namun, suasana di bangsal itu agak membosankan untuk waktu yang lama. Ge Wenhui tidur selama sehari, dan setelah bangun, duduk sendirian di tempat tidur menjadi sunyi. Setelah Ge Wenhui melompat dari gedung, ia tiba di rumah sakit dengan ambulans dan dengan cepat melakukan osteosintesis. Zhang Yu mengatur ulang fraktur lengan Ge Wenhui sebelum ambulans tiba, jadi hanya butuh waktu lama sebelum dokter mengambil gambar bahwa Ge Wenhui telah mematahkan lengannya. Tentu saja, karena Zhang Yu membantu Ge Wenhui untuk memperbaikinya terlebih dahulu, operasinya juga sangat lancar. Setelah operasi, Ge Wenhui ditempatkan di bangsal satu orang dan tertidur setelah operasi. Karena Ge Jianan dan Li Yanhong takut Ge Wenhui mungkin tidak dapat membuka, mereka tinggal di bangsal bersama setelah operasi dan tidak pergi. Faktanya, kemarin pagi, ketika keduanya mendengar berita tentang putra mereka yang melompat ke rumah sakit untuk perawatan medis, mereka hampir tidak takut serangan jantung kolektif. Oleh karena itu, keduanya bergegas ke rumah sakit untuk mengetahui bahwa Ge Wenhui hanya mengalami patah lengan, dan kemudian membiarkan kedua hati itu menggantung di perut mereka. Mengenai mengapa Ge Wenhui bunuh diri, mereka merasa seperti memiliki jawaban yang samar-samar. Awalnya, Ge Jianan berencana untuk menunggu Ge Wenhui bangun dan bertanya kepadanya dengan hati-hati untuk melihat apakah itu sama dengan kesimpulannya sendiri. Tetapi tidak peduli apa yang ditanyakan Ge Jianan, Ge Wenhui tidak mengatakan apa-apa, membuat Ge Jianan tertekan.
Karena takut emosi putranya akan tersulut, Li Yanhong meminta Ge Jianan untuk tidak bertanya lagi, jadi dia berhenti. Mengenai bagaimana kelihatannya sebenarnya, mari kita tunggu sampai suasana hati Ge Wenhui stabil setelah dia keluar dari rumah sakit. Dengan cara ini, ketiga anggota keluarga Ge tidak berbicara, dan duduk bersama di bangsal dengan mata besar dan mata kecil. Kemudian, Ge Jianan sedikit mengantuk, dan pulang untuk beristirahat di bawah bujukan Li Yanhong. Di malam hari, Li Yanhong, yang sudah lama tidak tidur, duduk tertidur di sofa. Ge Wenhui melihat bahwa dia tidak tahan, jadi dia tidak tahan dengan rasa sakit di lengannya. Dia turun dari tempat tidur dan menyentuh sofa dengan tangannya yang lain. Li Yanhong, ibu, teriakan Ge Wenhui tiba-tiba membangunkan Li Yanhong yang masih setengah sadar. Ketika dia datang, dia melihat Ge Wenhui muncul di sampingnya. Dia pun buru-buru bangun dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu tidak nyaman? Apakah tanganmu sakit?" "Ibu, cari dokter." Ge Wenhui merasakan sakit di hatinya, dan berkata, "Aku baik-baik saja." "Ibu, kurasa ibu terlihat mengantuk. Kalau tidak, ibu bisa tidur saja. Aku bisa duduk di sofa." Li Yanhong mendengar desahan lega dan berkata, "Kenapa aku melakukan ini? Ibu baik-baik saja. Aku baru saja tidur siang dan sekarang sudah jauh lebih baik." "Nak, kamu baru saja terluka dan perlu istirahat. Tidurlah. Ada ibu di sini." "Bu, aku baik-baik saja. Ini hanya patah tulang, dan aku tidak mengalami cedera internal yang serius. Bahkan, di tempatku duduk pun sama saja. Kamu tidur saja dan berbaring. Lagi pula, aku tidak nyaman duduk terus-terusan. Beristirahatlah." "Tidak, ibu tidak lelah." "Ibu, bu, aku sangat marah jika ibu melakukannya lagi. Jika ibu tidak berbaring, ayo pulang saja. Tidak perlu menderita di rumah sakit bersama-sama." Ge Wenhui berkata dengan sedikit marah melihat putranya sedikit marah. Li Yanhong merasa sedikit hangat di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia sedikit khawatir bahwa putranya marah dan terluka, jadi dia mengangguk tanpa daya dan pergi tidur untuk beristirahat. Mungkin Li Yanhong terlalu lelah, dan setelah tidur cukup lama, dia tertidur. Ge Wenhui menahan lengannya yang perih, dan perlahan duduk di sofa. Meskipun dia tidak merasa nyaman untuk duduk, dia dapat menahan sedikit rasa sakit selama dia tidak bergerak. "Hanya saja terlalu membosankan untuk duduk di sana, tetapi ponselku dan ponsel ibuku juga mati, dan ayahku belum kembali ke rumah, dan sepertinya aku hanya dapat terus menyalakan mode linglung." Setelah beberapa saat, suara pembukaan kecil datang. Ge Wenhui secara alami melihat ke pintu bangsal. Ge Jianan masuk saat ini. Dia takut membangunkan Ge Wenhui yang mungkin sedang tidur, tetapi setelah memasuki kamar, dia melihat putranya duduk di sofa dan menatap dirinya sendiri. Dia juga tersenyum dengan tenang dan menoleh untuk melihat istrinya yang berbaring di tempat tidur, dan tampaknya memahami sesuatu. "Nak, apakah semuanya baik-baik saja?" Ge Jianan datang dan bertanya. "Set, ibuku baru saja tertidur." Ge Wenhui mengatakan ini, mengingat sesuatu lagi, dan berbisik, "Apakah pengisi daya sudah dibawa?" "Bawa." Ge Jianan, yang juga merendahkan suaranya, mengeluarkan pengisi daya, diikuti dengan mencolokkannya ke soket yang tidak jauh dari sofa, dan mengangkat Ge Wenhui dan menyingkirkan ponsel yang tidak memiliki listrik. Memberikannya, Ge Wenhui memutar telepon dan menekan tombol daya untuk melihat gambar yang dikenalnya muncul di depan matanya. Sedikit kekesalan di dalam hatinya akhirnya sedikit melegakannya. Ge Jianan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya duduk di sofa di sebelahnya dan mulai mengamati ekspresi wajah putranya secara sengaja atau tidak sengaja. Tampaknya dia ingin tahu apa yang ingin dia ketahui dari keadaan Ge Wenhui. Ge Wenhui tentu saja merasa bahwa ayahnya sedang melihat dirinya sendiri, tetapi dia berpura-pura seolah-olah dia tidak merasakan hal yang sama, menggeser ponselnya dengan ekspresi mati rasa, dan tidak tahu apa yang ingin dia lihat. Ruangan itu sunyi untuk sementara waktu. Ponsel Ge Jianan tiba-tiba berdering. Suara terang itu membuat dia dan Ge Wenhui takut. Tetapi ketika Ge Jianan buru-buru mematikan fungsi bisu, Li Yanhong terbangun oleh bel. Ge Wenhui tentu saja sangat kesal melihat ini, tetapi melihat ibunya yang telah bangkit, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ge Jianan mengambil ponselnya dan keluar untuk menjawab telepon. Setelah Li Yanhong duduk, dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Meskipun itu hanya istirahat sebentar, itu adalah hujan yang tepat waktu baginya yang sudah kelelahan. "Bu, tidurlah sedikit lebih lama."
kata Ge Wenhui. Tidak, yang tadi tidur tadi sebenarnya cukup nyaman. Sekarang dia hampir tidur juga. Li Yanhong bangkit dan turun dari tempat tidur sambil berbicara, lalu merapikan pakaiannya. Ge Jianan kembali saat ini dan berkata, Yun Liang ada di sini. Kami telah mengubah bangsal, dia tidak dapat menemukan tempat. Aku tidak dapat memintamu untuk memanggilmu. Aku akan membawanya keluar, teruskan. Ge Jianan mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan bangsal. Li Yanhong mengatur agar Ge Wenhui berbaring di tempat tidur lagi dan menata tempat tidur lagi, agar tidak terlihat begitu berantakan dan kasar. Tak lama kemudian, pintu bangsal dibuka lagi. Xiao Hui, kau lihat siapa yang datang menemuimu. Ge Jianan langsung tertawa terbahak-bahak. Ge Wenhui mendengar kata-katanya dan berbalik, dan melihat beberapa orang memasuki bangsal pada saat yang sama. Tentu saja, itu adalah istri lamanya Li Yunliang, tetapi dia diikuti oleh Su Qianqian, Tan Xiaonan, dan Su Liangcai. Adapun Zhang Yu, dia adalah yang terakhir, tetapi yang tertinggi, tentu saja, terlihat seperti sekawanan ayam. Senyum langka muncul di wajah Ge Wenhui, dan berkata, mengapa kalian semua ada di sini? Tentu saja datang untuk menemuimu. Apa yang terjadi dengan Ge? Operasinya tampaknya cukup berhasil. Zhang Yu mendekat sambil tersenyum dan melihat ke atas dan ke bawah. Bagus sekali. Oh, ayah, ini Zhang Yu. Aku bisa selamat kali ini, dan semuanya bergantung padanya untuk menyelamatkanku. Ge Wenhui menunjuk ke arah Zhang Yu. Ge Jianan sebenarnya melewati Li Yunliang dan tahu semuanya. Anda harus tahu bahwa Ge Wenhui telah melompat dari gedung pada saat itu. Zhang Yu lah yang melompat turun tanpa takut mati, memegang Ge Wenhui pada saat-saat terakhir. Meskipun dua dari mereka yang terakhir jatuh dan lengan Ge Wenhui patah, semua orang dengan mata yang baik tahu bahwa jika Zhang Yu tidak menarik Ge Wenhui pada saat kritis, apalagi lengannya patah pada saat itu, saya takut nyawanya akan hilang. Jadi, entah itu Ge Jianan atau Li Yanhong, sulit untuk mengatakan betapa bersyukurnya Zhang Yu sekarang. Ge Jianan buru-buru memegang tangan Zhang Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Zhang Yu. Jangan salahkan pamanmu karena ingatannya buruk. Sebenarnya, kita bertemu di rumah sakit pagi ini, tetapi paman itu cemas, tidak bertanya dengan jelas, dan tidak berterima kasih. Kemudian aku ingin mencari milikmu. Kamu masih pergi. Maafkan aku, Zhang Yu. Terima kasih, Paman Ge, karena telah menyelamatkan nyawa Xiao Hui. Kamu benar-benar dermawan yang menyelamatkan nyawa bagi keluarga kami. Li Yanhong juga datang saat ini, dan matanya merah, Zhang Yu. Terima kasih Bibi karena telah menyelamatkan nyawa Xiao Hui. Jika bukan karena kamu, aku tidak ingin hidup sekarang. Selama pembicaraan, Li Yanhong meneteskan air mata tak terkendali. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, Ge Wenhui dan aku adalah teman sekelas dari SMP hingga SMA. Biasanya di kelas ini, hubungan kami juga sangat baik. Jadi itu seharusnya menjadi penyelamatnya. Beberapa orang di bangsal mendengar ini dan berkata bahwa keduanya sangat baik, keduanya menangis dan tertawa. Termasuk Ge Wenhui, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Bagaimanapun, rasa terima kasih Ge Jianan dan Li Yanhong kepada Zhang Yu benar-benar rasa terima kasih, dan bahkan mereka tidak tahu harus berkata apa. Jika tidak nyaman saat ini, keduanya benar-benar ingin membayar banyak uang untuk saling berterima kasih. Zhang Yu dan keduanya bersikap sopan, dan kemudian memperkenalkan orang-orang di sekitar mereka kepada keduanya. Su Liangcai memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Ge Wenhui sebelumnya, dan dia juga pernah ke keluarga Ge sebelumnya. Baik Ge Jianan maupun Li Yan mengenalnya. Meskipun Tan Xiaonan tidak saling mengenal, tetapi karena orang lain itu sangat cantik dan memiliki gaya yang istimewa, itu pasti 100 poin kecantikan. Secara alami, keduanya tampak cerah. Tetapi hal yang paling menarik bagi mereka adalah Su Qianqian. Ketika keduanya tahu bahwa gadis cantik dan pendiam di depan mereka adalah objek cinta tak berbalas putra mereka, hati mereka sedikit tercengang. Tidak heran putranya bodoh untuk gadis ini dan tidak bisa tidur di malam hari. Sekarang tampaknya dia adalah wanita yang cantik dan cantik. Setelah Zhang Yu memperkenalkan beberapa orang, semua orang memberi jalan kepada Ge Jianan dan menemukan tempat mereka di bangsal kecil atau duduk atau berdiri. Awalnya, kelompok Zhang Yu seharusnya berbicara tentang sesuatu sebagai pengunjung, tetapi bagaimanapun juga,
Ge Wenhui biasanya tidak sakit kali ini, tetapi melompat dari gedung dan meninggal. Alasannya adalah karena belajar, jadi setelah semua orang duduk, mereka tidak tahu apa yang kamu katakan. Li Yunliang tersenyum dan berkata, Xiao Hui, apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang? Tidak. Apakah lengan itu sakit? Tidak sakit. Li Yunliang tampaknya tidak tahu harus berkata apa pada pertemuan ini. Dia mengatakan itu untuk berbicara dengan pihak lain. Tampaknya terlalu dini. Dalam hal ini, tidak pantas untuk terburu-buru berkhotbah. Aku berubah pikiran dan berkata, ya, kakak ipar. Mengenai Xiao Hui, para pemimpin sekolah telah mengakhiri rapat di sana. Penyesuaian kelas dapat ditunda. Presiden Jia berkata, biarkan Xiao Hui menjaga tubuhnya dengan baik dan kembali ke kelas. Terima kasih, Tuan Jia, atas perhatianmu. Ge Jianan tersenyum dan berkata dia merasa lebih baik, Yun Liang. Sebenarnya, aku juga tahu bahwa masalah ini akan berdampak besar pada sekolahmu. Kami pikir itu benar-benar memalukan. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Di sekolah kami, sering kali ada siswa yang memiliki terlalu banyak tekanan untuk belajar dan mengalami kesulitan menyesuaikan diri. Bagaimanapun, hal-hal Xiao Hui tidak memiliki konsekuensi serius, dan itu adalah berkah dalam kemalangan. Beri dia waktu untuk menyesuaikan diri dan percayalah akan ada perbaikan segera. Ge Jianan mengangguk, ya. Xiao Hui masih muda dan tidak dapat disesuaikan untuk saat ini. Beri dia lebih banyak waktu. Li Yanhong tiba-tiba menyela pada saat ini, Yun Liang. Kamu bilang jika aku ingin Xiao Hui berhenti sekolah. Aku tidak tahu apakah merepotkan untuk beristirahat di rumah selama setahun. Ge Jianan mendengar bahwa otot-otot wajahnya berkedut beberapa kali. Tampaknya istrinya telah meminta putranya untuk berhenti sekolah tanpa berkonsultasi dengannya, yang pasti akan membuatnya sedikit marah. Li Yunliang memikirkannya dan berkata, tentu saja, penangguhan sekolah mungkin saja. Namun, penangguhan siswa sekolah menengah adalah peristiwa khusus yang memerlukan persetujuan khusus dari Biro Pendidikan, dan alasan penangguhan sekolah juga harus memenuhi peraturan yang relevan. Namun, dalam kasus Xiao Hui ini, itu harus memenuhi standar penangguhan sekolah. Jika perlu, aku dapat membantumu bertanya. Aku tidak ingin berhenti sekolah. Ge Wenhui tiba-tiba menyela saat ini. Ge Jianan mendengar senyum di wajahnya dan buru-buru berkata, ya, apa saatnya untuk istirahat? Anak itu hanya lengannya yang buruk selama beberapa hari. Terlalu lama meninggalkan sekolah di rumah dan itu akan memengaruhi keadaan belajar. Tidak mudah untuk menyesuaikannya setelah melanjutkan kelas, saya lihat apakah Anda bertahan. Jika Anda memiliki kesulitan, atasi saja sedikit. Petik 2. Li Yanhong mendengar bahwa Ge Wenhui tidak ingin berhenti sekolah, dan khawatir lagi tentang keadaan mental pihak lain. Dia buru-buru berkata, Nak, kelas roket sangat lelah. Dalam hal ini, Anda mungkin harus berpindah tangan dan menulis. Keterlambatan belajar hanya satu aspek, terutama ibu. Saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu menanggungnya. Petik 2. Ge Wenhui berkata, tidak apa-apa. Ibu, saya bisa menanggungnya. Tetapi saya tidak ingin tinggal di kelas roket lagi. Saya ingin kembali ke kelas 12. Ketika Ge Jianan mendengar ini, wajahnya kesal lagi. Tetapi karena Ge Wenhui baru saja membolos, agar tidak terlalu memancing emosi putranya, ia hanya bisa bersabar dan berkata, Xiao Hui. Mengenai penyesuaian kelas, para pemimpin sekolah lain sudah menyimpulkan bahwa kita tidak begitu baik. Tidak nyaman juga untuk ikut campur terlalu banyak. Jika kamu ingin menyesuaikannya, sebaiknya tunggu sampai masalah ini mereda sebelum membicarakannya. Untuk saat ini, sebaiknya terus belajar di kelas roket untuk sementara waktu. Jika tidak memungkinkan, semester depan, lagi-lagi belum terlambat untuk mencari kesempatan untuk menyesuaikan diri. Apa yang begitu menakjubkan? Tentang kelas roket, Li Yanhong sekarang menjadi sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata kelas roket dan menoleh ke Xiao Hui. Ibu dukung kembali ke kelasmu. Yun Liang, tolong bantu dia berlari lagi. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Apa yang kamu aduk-aduk? Li Yunliang belum berbicara, dan Ge Jianan berkata dengan marah, sudah ada kesimpulan tentang sekolah-sekolah lain, bagaimana kita bisa menendang hidung kita. Kejadian Xiao Hui kali ini, sejujurnya, telah benar-benar mengganggu tatanan pengajaran normal sekolah. Sekarang ini bukan tahap pendidikan wajib, dan tidak masalah untuk mengatakan bahwa Xiao Hui dipecat. Sekarang ini masalahnya, kami sudah mengambil yang murah,
dan kemudian membiarkan Yunliang menyusahkan para pemimpin sekolah dan menjadwal ulang. Salah satunya adalah karena Yunliang dalam masalah, dan kedua, itu menyebabkan ketidakpuasan dengan para pemimpin sekolah. Mungkinkah Anda ingin anak itu dipecat? Petik 2. Apa masalahnya dengan dipecat? Anak saya telah melompat dari gedung karena kelas roket. Tanpa dia, bagaimana saya bisa hidup? Tidak peduli seberapa penting prestasi akademis saya, kehidupan anak saya tidak sepenting itu. Jika Anda bisa, saya lebih suka membiarkan dia putus sekolah dan nongkrong di rumah dan tidak membiarkannya menanggung dosa itu. Petik 2. Kamu, Hu membangkitkanmu. Ge Jianan kesal dan tidak tahu harus berkata apa. Suasana di bangsal berangsur-angsur menjadi canggung karena Ge dan istrinya bertengkar secara langsung. Li Yunliang tidak berdaya saat melihat ini, jadi dia ingin bicara. Karakter kakak ipar yang keras kepala, dia juga memiliki kepala besar. Tampaknya meskipun putranya telah melompat dari gedung, dia tidak banyak berubah. Biarkan dia membujuknya bahwa dia tidak berhasil lagi. Jika itu Zhang Yu, dia mungkin anak yang paling beracun. Memikirkan hal ini, Li Yunliang diam-diam menarik Zhang Yu ke sampingnya. Zhang Yuzheng menyaksikan keluarga Ge bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba merasa bahwa Li Yunliang menarik dirinya sendiri, mau tidak mau melirik ke sisi lain, melihat sisi lain mengangguk, dia segera mengerti maksud sisi lain, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Paman dan bibi. Saya tidak tahu apakah lebih mudah bagi saya untuk menyela. Kemunculan Zhang Yu yang tiba-tiba tentu saja mengganggu kemarahan keluarga Ge. Jika, dalam keadaan normal, Zhang Yu tiba-tiba menyela urusan keluarga orang lain, tentu saja, itu akan sangat tidak sopan. Tetapi bagaimanapun juga, Zhang Yu adalah penerima manfaat penyelamat hidup Ge Wenhui. Dia dianggap sebagai dermawan besar keluarga Ge. Ketika para dermawan berbicara, kekuatan alami mereka sangat berbeda. Li Yanhong tersenyum ramah, Zhang Yu. Kamu adalah dermawan keluarga kami. Jangan ragu untuk menyampaikan apapun. Begini, mengenai serangkaian masalah yang dihadapi Ge Wenhui setelah penyesuaiannya di kelas roket. Para siswa di kelas kami selalu sangat mengkhawatirkannya. Salah satunya adalah karena Ge Wenhui awalnya adalah anggota kelas kami. Meskipun dia telah disesuaikan dengan kelas roket. Namun, bagaimanapun juga, itu mewakili kehormatan kelas kami. Mengenai apa yang terjadi kemudian, meskipun itu bukanlah hasil yang ingin kami lihat. Namun dalam analisis akhir, kami masih percaya bahwa penyebab masalah ini masih disebabkan oleh tekanan yang berlebihan. Mungkin dari sudut pandang paman saya, hasil akademis menentukan masa depan, dan tetap berada di kelas roket akan lebih menguntungkan Ge Wenhui daripada kerugiannya. Tentu saja, teori berbasis hasil semacam ini sebenarnya dapat dimengerti. Saya ingin menjadi anak ajaib. Semua orang mengerti. Faktanya, kami juga merupakan hati dan pikiran orang tua kita, seperti paman dan bibi kita, ingin kita menempuh jalan yang cerah. Namun, terkadang jalan yang tampaknya baik tidak cocok untuk kaki kita sendiri. Mungkin kita berjalan terlalu cepat atau sepatu tidak pas. Masalahnya selalu beragam, tetapi tidak mudah untuk memperbaikinya, dan Anda hanya dapat menjelajahinya. Sepertinya Sukian Qian dari kelas kita. Sebelum dia masuk ke kelas Rockets, peringkat tahun ajarannya juga termasuk yang terbaik. Namun, setelah masuk ke kelas Rockets, hasilnya tidak memuaskan. Kemudian dia kembali ke kelas kita untuk pertama kalinya, dan prestasi akademisnya meningkat dengan cepat. Pada akhir semester lalu, dia telah kembali ke level sebelum kelas Rocket. Bulan ini, dia juga memasuki tahun ke-25 sebelum tahun ajaran. Hasil ini luar biasa bahkan di kelas Rocket. Selain itu, teman sekelas Tan Xiaonan dari kelasnya dapat masuk ke kelas eksperimen dengan nilai aslinya. Namun, dia merasa bahwa tekanan belajar di kelas eksperimen terlalu besar, dan dia bersikeras untuk tetap berada di kelas biasa kita. Nilai-nilainya juga terus meningkat. Meskipun mereka belum mencapai standar kelas Rocket, peringkat 60 tahun di kelas eksperimen dianggap sebagai siswa terbaik di kelas eksperimen. Tidak ada masalah dalam memasuki double-double tahun 1985. Teman sekelas kita yang memasuki kelas eksperimen tidak sebaik miliknya sekarang. Saya mengatakan ini kepada paman dan bibi saya hanya ingin menggunakan contoh-contoh praktis ini untuk menggambarkan bahwa kelas biasa bukanlah kelas biasa. Ge Wenhui awalnya ternyata menjadi siswa terbaik lini pertama di seluruh tahun ajaran, terlepas dari prestasi akademik atau status belajar.
Tetapi setelah saya masuk ke kelas roket, mengapa prestasi saya menurun tajam? Alasannya pasti beragam, dan masalahnya mungkin banyak dan rumit, tetapi perubahan lingkungan pasti memiliki hubungan langsung. Kebutuhan mendesak untuk penyesuaian sudah pasti. Jadi kami masih berharap Ge Wenhui dapat kembali ke kelas kami. Jika paman dan bibi Anda tidak nyaman, Anda dapat mengamati sebentar. Verifikasi seberapa baik seorang siswa belajar, dan akhirnya bicarakan tentang nilainya. Jika nilainya naik, itu efektif. Jika nilainya turun, belum terlambat untuk menyesuaikan diri. Lagi pula, masih terlalu dini untuk mengikuti ujian masuk. Menurutku, masih terlalu dini dan belum terlambat. Meskipun kami mengatakan itu pendapat, itu juga saran. Keputusan akhir diserahkan kepada paman dan bibi kami. Ge Jianan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Baginya, yang selalu tidak mengatakan apa-apa di rumah, dia tidak pandai menerima pendapat orang lain. Jika Zhang Yu bukan dermawan penyelamat nyawa putranya, dia bahkan bisa kembali ke sisi lain. Kamu, anak kecil, tahu kentut. Mari kita tetap tenang. Li Yanhong sangat berbeda dari Zhang Jian, dan sangat berbeda dari Ge Jianan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Dade. Selain itu, dia bahkan lebih bahagia ketika pihak lain mengemukakan pendapat yang sama seperti dirinya, dan buru-buru berkata, Zhang Yu masuk akal. Siswa Su Qianqian kembali ke kelas Yun Liang, dan nilainya dapat ditingkatkan lagi. Apa bedanya dengan Xiao Hui? Biarkan saya katakan bahwa tingkat pengajaran guru kelas roket sama sekali tidak bagus. Jika Yun Liang menjadi guru kelas, ini pasti tidak akan terjadi. Situasi. Petik 2. Beberapa orang di Zhang Yu tertawa pada saat yang sama dan menoleh untuk melihat Li Yun Liang pada saat yang sama. Tentu saja, Li Yun Liang juga tersipu. Dia berjuang di garis depan pendidikan sepanjang tahun. Tentu saja, dia tahu tingkat Yao Bifan di kelas roket. Pertama-tama, kualifikasi akademis mereka membunuh 100 jalan mereka sendiri, dan mereka mengeluarkan banyak mahasiswa universitas terkenal. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah guru dengan tingkat pendidikan tertinggi di sekolah menengah pertama. Bahkan, ada rumor bahwa Yao Bifan mungkin akan menjadi penerus direktur masa depan kantor urusan akademik. Tidak terlalu banyak perbedaan antara dirinya dan orang lain. Membiarkan diri Anda membawa panji kelas roket. Lelucon, pikirkan kram di kaki dan perut. Ekspresi tidak menyenangkan di wajah Ge Jianan juga menghilang. Dia berdeham dan tersenyum, Zhang Yu. Aku tidak keras kepala, bukan Paman Ge. Kau lihat, pamanku telah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, jangan katakan seberapa kuatnya. Tapi sekarang ini sedikit hasilnya. Dalam hal mengambil pena untuk belajar, kemampuanmu tentu tidak secerdas anak mudamu, tetapi dalam hal pengalaman hidup, mereka jauh lebih kaya darimu. Kualitas pengajaran di kelas roket tidak didasarkan pada rumor, tetapi pada hasil. Tingkat promosi kelas roket di salah satu dari kalian pasti termasuk yang terbaik di kota Zonghai. Mari kita bicarakan tentang kelas roket terakhir. Bukan siswa non 9855. Aku tidak mengesampingkan bahwa ada beberapa orang jenius sepertimu di kelas biasa, tetapi sebagian besar siswa masih biasa, kalau tidak, itu tidak akan disebut kelas biasa. Itu stres. Tanda seru. Di mana-mana. Dibandingkan dengan anak-anak yang ingin mencari uang untuk menghidupi keluarga mereka setelah putus sekolah lebih awal, kamu dapat dianggap sebagai makanan dan pakaian. Kejadian Xiao Hui kali ini sedikit emosional terlambat, tetapi dia tidak bisa menyesuaikan diri untuk sementara waktu. Anak muda, siapa yang tidak melakukan kesalahan kecil? Lakukan kesalahan dan tumbuhlah sekali. Sebagai orang tua, Anda harus memberinya waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi kapan dan bagaimana menyesuaikan diri? Bagaimana dan bagaimana menyesuaikan diri, Anda masih harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Kelasmu peduli dengan Xiao Hui, Paman, aku benar-benar tersentuh, tetapi lebih baik membiarkan kami para orang tua memutuskan untuk menyesuaikan kelas. Semua orang berkata ya, meskipun kata-kata Ge Jianan baik, makna khotbahnya sangat jelas. Terus terang, dia tidak menerima usulan Zhang Yu. Itu juga membuat beberapa orang di rumah melihat karakter keras kepala mereka. Bagaimanapun, putra-putra mereka telah melompat dari gedung, dan ayah mereka yang keras kepala harus selalu menjadi orang yang memainkan peran yang sama di rumah. Itu juga membuat beberapa orang merasa seperti tekanan keluarga Ge Wenhui. Terburu-buru hingga tidak bisa berkata-kata. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Paman Ge,
Ini memang urusan keluargamu. Kita seharusnya tidak peduli sebagai junior. Tetapi aku punya beberapa pertanyaan. Aku harap paman dapat membantu menjawabnya. Apa pendapatmu tentang Ge Wenhui? Pelajari lebih lanjut. Aku ayahnya. Tentu saja dia mengerti situasinya. Dia memiliki kemampuan itu. Jika dia dapat menahan tekanan, bahkan jika dia diterima di universitas ternama seperti Universitas Biru dan Putih, itu bukan tidak mungkin. Dia masih muda dan belum dewasa, butuh waktu. Karena pamanmu mengenal Ge Wenhui, menurutmu apa saat dia melompat? Ini, Ge Jianan mendengar kata-kata itu sejenak, dan sepertinya Zhang Yu tidak akan menanyakan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini benar-benar sulit dijelaskan. Aku ingin mati, apalagi yang bisa kamu pikirkan? Tentu saja, jika kamu bisa berpikir begitu, kamu tidak bisa mengatakannya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Paman, meskipun kita masih muda, kita juga telah mendengar bahwa lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik hidup daripada mati. Tapi tolong pikirkanlah jika seorang pria tidak ingin hidup. Dapatkah dipahami bahwa dia hidup lebih banyak rasa sakit daripada kematian sekarang? Petik 2. Petik 2. Ge Jianan mendengar ini sejenak, dan tidak tahu harus berkata apa. Li Yanhong menoleh untuk melihat Ge Wenhui dengan sakit hati, tetapi sisi lain menekan kepalanya lebih. Rendah Zhang Yudao, Paman, sebagai orang yang sukses, pasti terlihat seperti listrik. Anda mengatakan bahwa Anda mengenal Ge Wenhui, saya tidak ragu, saya percaya bahwa kebanyakan orang tua berpikir mereka mengenal anak-anak mereka. Saya hanya ingin tahu, melompat dari Ge Wenhui pada saat itu, apakah putra paman Anda dan anak itu melompat dari gedung sendirian? Tentu saja, Ge Jianan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tampaknya dia hanya memikirkannya saat ini. Menurutnya, pilihan Ge Wenhui untuk melompat dari gedung adalah perilaku pengecut, itu adalah pelarian. Ini seharusnya bukan hak putranya. Putranya tidak dapat kembali dan memilih untuk bunuh diri. Masalah-masalah ini membuat Ge Jianan merasa bingung dan tidak dapat dipahami. Seberapa besar ukuran bisnis paman? Paman begitu mengaku sebagai orang yang sukses. Saya percaya bahwa penjualan tahunan harus lebih dari 10 juta. Zhang Yu tiba-tiba berubah pikiran tanpa berpikir, seolah-olah dia ingin pulang. Hampir, itu saja. Ge Jianan tidak menyangka pihak lain akan menanyakan hal ini, dan refleks bersyarat mengatasinya. Zhang Yu, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Li Yanhong menyela dengan ekspresi tidak senang, dia orang macam apa yang sukses. Jangan bilang puluhan juta, bahkan jutaan pun akan habis. Ge Jianan juga memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, wajahnya ragu-ragu. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah paman saya dan saya bertaruh 10 juta, dengan syarat penjualan perusahaan paman saya pada akhir tahun melebihi 10 juta. Tidak tahu apakah itu sulit. Tidak masalah, selama Anda bisa mendapatkan 10 juta, saya jamin penjualan tahunan puluhan juta. Ge Jianan buru-buru, meskipun baginya penjualan puluhan juta sulit, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Kemudian, belum lagi beberapa orang bertaruh 10 juta lebih, dan mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimana jika kamu bertaruh 100 juta dolar? Kamu juga membutuhkan perusahaan pamanmu untuk memiliki penjualan tahunan lebih dari 100 juta dolar. Mereka yang kalah akan saling memberi 100 juta dolar. Apakah sulit? Ini, Ge Jianan mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya, dan berpikir sejenak, dan berkata, ini agak sulit. Terutama karena kapasitas produksi perusahaanku tidak cukup, dan pengaruh mereknya tidak bagus. Sulit untuk mencapai penjualan sebesar itu. 1 miliar itu, selama perusahaan paman memiliki lebih dari 100 juta penjualan pada akhir tahun, aku akan memberimu 1 miliar. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan memberiku 1 miliar. Taruhannya sangat besar, itu harus menjadi motivasi yang hebat bagi pamanmu. Petik 2. Ge Jianan berkata dengan tidak senang, Zhang Yu. Meskipun aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku sudah mengatakan semuanya. Ini bukan masalah uang, penjualan produk, termasuk merek, kapasitas, tim, pasar, modal, banyak hal ya. Tidak seperti kamu pergi ke sekolah untuk pergi ke sekolah, hanya duduk di sana dan mendengarkan dengan linglung. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku tidak menyangka pamanku membuat pembelajaran sesederhana itu.
Kalau begitu kita bisa berubah pikiran dan tidak tahu harus memberikan pamanmu kertas matematika sekolah menengah, asalkan kamu bisa mengambil 150. Aku akan memberimu 1 miliar dan kamu memberikannya kepadaku, tidak tahu apakah ini baik-baik saja. 115 mungkin, itu nilai sempurna, jangan katakan padaku, hanya sedikit orang di kota kita yang bisa melakukannya. Ge Jianan berkata dengan marah. 115 tidak cukup. Bagaimana dengan 100 poin? Bukan nilai sempurna. Aku yakin kesulitannya tidak terlalu besar. Kalau begitu aku tidak bisa. Aku putus sekolah menengah. Pertama, aku tidak mengerti matematika di sekolah menengah atas, apalagi 100, dan aku menyia-nyiakannya di 50. Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin bukan matematika, dan kamu seharusnya bisa memahaminya. Apakah itu sama sulitnya bagimu? Zhang Yu, meskipun pamanmu dan aku tidak bersekolah di sekolah menengah atas, jangan pikir aku tidak mengerti. Bahasa Mandarin lebih sulit daripada matematika. Hanya sedikit orang di negara ini yang bisa mencapai 150. Bagaimana dengan 100 poin? Sekarang jauh lebih mudah. Aku tidak tahu apa saja syaratnya. 100 poin. Ge Jianan mendengar renungan bersyarat ini dan berpikir sejenak, meskipun apa yang kembali, berkata, Zhang Yu, apa yang ingin kamu katakan? Penjualan untuk sementara waktu, 100 untuk sementara waktu, ya apa yang tidak bisa dikatakan dengan jelas. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir. Sebenarnya, maksudku itu sederhana. Aku hanya ingin tahu apakah seorang pengusaha sukses seperti pamanmu dapat melakukan segalanya dan melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya. Jika paman apa yang tidak aku lakukan, dan berapa persen yang bisa aku lakukan, itulah yang ingin aku ketahui. Petik 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata Ge Jianan, jika aku bisa melakukan segalanya, bukankah aku peri? Karena paman berkata begitu, maka kita telah sampai pada suatu kesimpulan. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada yang bisa melakukan hal-hal di luar kemampuannya, bahkan jika tempat pisau ada di lehermu, kamu tidak bisa melakukannya. Tidak masalah dalam hal metode, kamu tidak dapat melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Kamu memiliki tenaga kerja yang terbatas dan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang mustahil. Paman, apakah kamu tidak keberatan dengan pernyataanku? Petik 2. Meskipun Ge Jianan tidak bisa berkata apa-apa, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak keberatan. Tapi sebaiknya kamu segera menentukan intinya. Jangan khawatir. Sudah waktunya untuk langsung ke intinya. Sebagai orang biasa, Ge Wenhui seperti paman. Dia bukan peri dan tidak dapat melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Namun, masalahnya sekarang adalah seseorang berdiri di belakangnya dan memegang pistol di tangannya memaksanya melakukan apa yang sama sekali tidak dapat dia lakukan. Biarkan dia mendapatkan nilai sempurna. Ujian biru dan putih itu besar. Dia dipaksa berjalan ke dinding gedung selangkah demi selangkah, memaksanya untuk berdiri di dinding, memaksanya untuk melompat turun. Meskipun agak tidak pantas untuk mengatakan itu, Paman, tidakkah menurutmu kamu sekarang adalah pria yang berdiri di belakangnya dengan pistol? Kata-kata Zhang Yu membuat Ge Jianan perlahan-lahan terdiam. Dapat dikatakan bahwa dia belum menghadapi masalah yang selama ini dia hindari di bawah bimbingan pihak lain. Siapa sebenarnya yang memaksa putranya untuk melompat ke atas? Apakah dia benar-benar memiliki pistol tak terlihat di tangannya? Semua orang di bangsal terdiam. Tampaknya semua orang memikirkan masalah ini. Sepertinya itu agak terlalu nyata dan kejam, membuat orang merasa tidak nyaman. Zhang Yu menghela napas dan berkata, Paman, aku tahu bahwa sebagai seorang ayah, kamu harus mencintai putramu. Hidup membutuhkan cinta, hidup tanpa cinta, pucat dan menyakitkan. Tetapi cinta bukanlah cinta setiap saat. Sering kali disebut cinta sebenarnya lebih mengerikan daripada kebencian. Cinta yang bengkok ini juga memiliki senyum cerah, tetapi di balik cinta ini seringkali ada wajah yang mengerikan. Bukankah begitu? Kata-kata Zhang Yu, seperti guntur, mengguncang semua orang di bangsal. Pernyataan tajam ini terlalu nyata, terlalu kejam, dan membuat orang bergidik. Tetapi gambaran yang sebenarnya kejam sejak awal. Tetapi orang-orang menggunakan gambaran nyata yang kejam untuk menyakiti orang lain, tetapi mereka tidak mengenali kekejaman ini, itu hanya keegoisan sifat manusia. Ge Wenhui tiba-tiba menangis saat ini dan berkata, Zhang Yu jangan katakan apapun.
Apa yang kau katakan itu tidak benar. Ayahku mendukungku. Dia tidak bisa menyakitiku. Aku memang pengecut, tetapi aku tidak punya nyali. Aku harus bertahan. Aku harus bisa bertahan. Li Yanhong mendengar bahwa dia tidak dapat lagi menahan emosinya dan menangis keras. Nak, tidak baik menjadi seorang ibu. Ibu seharusnya melindungimu. Ini semua salahku. Ge Jianan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tubuhnya melunak, wajahnya berangsur-angsur memutih, dan dia hanya bisa memegang sisi tempat tidur dengan sedikit kelemahan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baik-baik saja." "Ini salahku. Semua salahku. Aku bukan ayah yang baik. Aku hampir membunuh anakku." Suasana di bangsal itu membosankan sejenak. Su Qianqian dan Tan Xiaonan, kedua putrinya masing-masing menatap Zhang Yu dengan tatapan pucat, dan keduanya tampaknya menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Meskipun terkadang anak kesayangan ini setara dengan membunuh seorang anak, tetapi ini tidak dapat dikatakan atau dikatakan, terutama karena terlalu menyakitkan wajah. Zhang Yu juga tidak berdaya. Menurutnya, terkadang penyakit serius membutuhkan obat yang kuat untuk perawatan medis. Jika situasi ini bukan karena ayah Ge Wenhui, dia pikir itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, Li Yunliang juga merasa bahwa Zhang Yu agak berat, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia diizinkan untuk menggunakannya, itu akan sia-sia. Sekarang tampaknya Zhang Yu Sang, yang mencoba menyelesaikan masalah keluarga saudara iparnya, lebih tepat. "Kakak ipar, kamu." Li Yunliang ingin membujuk Dangdang untuk menjadi tua, tetapi dia menemukan bahwa wajah Ge Jianan agak salah, dan dia buru-buru berkata, "Ada apa dengan kakak iparmu?" Wajah Ge Jianan pucat dan berkeringat. Dia memegang dadanya dengan satu tangan dan tampak sangat tidak nyaman. "Ayah, ada apa denganmu?" Jianan, ibu dan anak Ge Wenhui dan Li Yanhong buru-buru melihat sekeliling dengan cemas. Zhang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Setelah melihat ke dokter, dia bisa melihat sekilas bahwa pihak lain tampaknya tidak memiliki jantung yang baik. Dia seharusnya menjadi penyerang jantung. "Ayahku terkena serangan jantung. Aku akan memanggil dokter." Ge Wenhui buru-buru bangkit dan memanggil dokter jika dia ingin keluar. Aku pergi. Jangan keluar." Li Yunliang buru-buru menghentikan pihak lain, bangkit dan berlari keluar untuk mencari dokter. Ibu dan anak dari keluarga Ge buru-buru mengatur Ge Jian, yang sedang sakit, di tempat tidur, dan dikelilingi oleh kecemasan di sekelilingnya, dan orang-orang Zhang Yu sedikit bermata besar dan bermata kecil. Sejujurnya, suasananya agak canggung. Tentu saja Tan Xiaonan tahu bahwa Zhang Yu akan menyembuhkan penyakitnya, jadi dia menarik pakaian Zhang Yu dan mengedipkan mata padanya, dan ingin dia membantu. Tentu saja, Zhang Yu tahu maksud Tan Xiaonan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Ge Jianan tidak dalam bahaya sekarang, dan dia sekarang berada di rumah sakit, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan apapun. Dan tidak baik bagi banyak orang untuk tahu bahwa dia tahu cara menyembuhkan. Dia tidak ingin menemukan apapun. Su Qianqian tampak peka untuk menemukan apa yang berbalik dan melihat keraguan dengan ekspresi di wajah mereka. Tan Xiaonan tersenyum ketika dia melihat ini, dan menghentikan gerakan kecil secara pribadi dengan Zhang Yu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Zhang Yu melakukan hal yang sama. Dia membuat ekspresi tak berdaya kepada Su Qianqian dan tidak bermaksud menjelaskannya. Waktu berlalu beberapa saat, Li Yunliang datang dengan seorang dokter, diikuti oleh beberapa orang mendorong ranjang ambulans. Setelah dokter memasuki bangsal, dia membantu Ge Jianan melakukan pemeriksaan sederhana, diikuti oleh beberapa orang dan meletakkannya di ranjang ambulans dan mendorongnya menjauh. Ge Wenhui ingin mengikuti masa lalu, tetapi Li Yanhong khawatir tentang cedera putranya dan takut cedera berulang. Dia menahannya di bangsal dan mengikutinya bersama Li Yunliang. Hanya ada Ge Wenhui dan Zhang Yu yang tersisa di bangsal, tetapi bukannya membaik, suasananya malah lebih membosankan dari sebelumnya. Bagaimanapun, Zhang Yu baru saja menyerang penyakit jantung ayahnya, dan mengatakan bahwa itu mungkin untuk bertarung. Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa beberapa Ge Wenhui bukanlah lawan Zhang Yu, tetapi juga mungkin untuk bertarung hebat. Su Qianqian melihat jam, dan berkata, "Ge Wenhui, atau datanglah ke sini hari ini. Jangan terlalu khawatir tentang pamanmu. Ini juga rumah sakit, jadi seharusnya tidak ada masalah." "Aku tahu, terima kasih sudah datang menemuiku hari ini." Ge Wenhui mengangguk. "Sama-sama."
Semua orang teman sekelas lama begitu lama, ini yang harus kita lakukan. Su Qianqian berkata di sini, dan melihat Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu. Ayo pergi. Oke, Lao Ge, kalau begitu kita pergi. Zhang Yu berdiri. Ge Wenhui sedikit ragu saat ini, diikuti oleh Zhang Yu. Bisakah kamu menjauh? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Beberapa orang di sekitar mendengar ini pada saat yang sama. Su Qianqian mengerutkan kening. Dia pikir Ge Wenhui ingin bertengkar dengan Zhang Yu lagi. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang normal sebelumnya. Kali ini Zhang Yu kembali mengalami serangan jantung dengan ayahnya. Meskipun pertengkaran itu tidak bisa, kemungkinan pertengkaran itu sangat besar. Zhang Yu, tentu saja, acuh tak acuh, dan menatap beberapa orang. Kamu kembali dulu, biarkan aku mengobrol dengan Lao Ge. Haruskah kita menunggumu di luar sebentar? Kata Tan Xiaonan. Tidak perlu, aku bukan anak kecil lagi. Aku akan pergi sendiri. Kamu pergi, tinggalkan aku pesan ketika kamu sampai di rumah. Beberapa orang tidak berdaya dan akhirnya mengangguk dan pergi bersama. Setelah Zhang Yu menunggu beberapa orang pergi, dia duduk kembali di sofa dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Tapi jangan harap aku meminta maaf padamu. Penyakit ayahmu disebabkan oleh kekeras kepalaannya dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika kau tidak menyelamatkanku kali ini, aku khawatir aku akan pergi sekarang. Baiklah, anakmu masih bisa berdoa. Tapi meskipun aku menyelamatkanmu, itu tidak berarti aku memaafkanmu. Apa yang telah kau lakukan, kau tahu itu. Baguslah aku tidak menjatuhkanmu sendiri. Menyelamatkanmu, aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Zhang Yu mengeluh. Pokoknya, tanda seru, aku berutang nyawa padamu. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk membayarnya dalam hidup ini, tapi aku tidak akan melupakannya. Baiklah, aku tahu, apakah ini yang ingin kau katakan? Selesaikan sekarang, kalau begitu aku akan pergi. Jangan, aku punya hal lain untuk diceritakan kepadamu. Sebenarnya, jika aku tidak memberitahumu, aku tidak tahu harus bicara dengan siapa. Agak lucu, aku bahkan tidak punya teman yang benar-benar bisa bicara. Aku benar-benar harus berbicara dengan seseorang yang tidak bisa bicara. Jadi aku bilang, Lao Ge, di masa depan, sikapmu terhadap kehidupan akan berubah, dan kamu akan sekaku biasanya. Ketika reaksi datang suatu hari, papan peti mati akan segera ditutup, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara jika kamu ingin berbicara. Kamu benar. Ge Wenhui mengangguk dan berkata, sebenarnya, hal terakhir tentang produk Du, kamu seharusnya sudah tahu siapa yang membuatku menyakitimu. Siapa lagi? Tentu saja Lei Tianyu, tapi kamu bergaul dengannya untuk makan, jadi aku tidak menyangka. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan siapapun sebagai teman, kamu tidak dapat menemukan sampah. Mengapa aku berteman dengan bajingan seperti itu? Aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa mendengarkan perintahnya. Sebenarnya aku punya pegangan di tangannya. Pegangan apa? Ini, Ge Wenhui mendengar ini, wajahnya malu, dan berpikir sejenak, dan berkata, maaf. Aku tidak bisa mengatakan ini. Ini ada hubungannya denganku yang penting. Alasan mengapa aku memulai kali ini apakah ide bunuh diri berhubungan langsung dengan ini. Ge Wenhui, apa yang kamu katakan seorang pria dapat memegang tangan orang lain? Apakah kamu membunuh mayat dan tertangkap? Atau apakah kamu takut tidak melihat seseorang setelah mengambil foto? Apakah kalian tidak ingin melakukannya di depanku? Sungguh rencana yang pahit. Tidak, itu tidak pahit. Aku benar-benar tidak bisa dipahami. Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan terlalu sering ikut denganku. Kamu bilang di usia muda bahwa kamu impotensi dan ejakulasi dini, dan kamu tidak merasa malu. Aku sudah bilang padamu Ge Wenhui, aku digali oleh IQ dan mengatakan bahwa itu akan menghabiskan beberapa pound lebih banyak darimu dan ingin bermain kamu terlalu muda. Petik 2. Kamu, aku. Ge Wenhui dapat dikatakan marah pada Zhang Yu, dan akhirnya menggertakkan giginya, dan berkata, oke. Sekarang kamu mengatakan padaku, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, jika aku tidak setuju dengan orang-orang lagi, membicarakannya, aku akan menjadi gila. Sebenarnya, rahasianya adalah Lei Tianyu memegang bukti penggelapan pajak oleh perusahaan ayahku. Aku tidak bisa tidak mendengarkannya,
kalau tidak dia akan membiarkan ayahku masuk penjara. Petik 2. Penggelapan pajak ayahmu benar-benar palsu. Zhang Yu menoleh dengan curiga. Tentu saja itu benar. Ge Wenhui berkata dengan tergesa-gesa dan berkata dengan tergesa-gesa, aku berani bersumpah. Aku berbohong kepadamu adalah cucuku. Dan aku berbohong kepadamu, itu tidak baik untukku. Lei Tianyu tidak hanya mengendalikan perusahaan ayahku bukti penggelapan pajak, dia juga memiliki sarana untuk memungkinkan Departemen Pajak melacak dan mendenda perusahaan ayahku. Kata-katanya benar-benar membuat ayahku masuk penjara. Hal terakhir yang menjebakmu, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil botol yang berisi produk Du untukmu di bawah penganiayaannya. Tetapi aku dapat bersumpah bahwa apa yang dia katakan kepadaku saat itu hanyalah obat pencahar. Jika aku tahu itu Du, aku mengatakan bahwa tidak mungkin untuk membantunya. Dan setelah kecelakaan itu, dia pergi ke rumah sakit untuk mengancamku dan menolak untuk membiarkanku membicarakannya. Tetapi dia berjanji kepadaku bahwa selama aku membawa semuanya turun, dia akan berhenti menyebutkan penggelapan pajak ayahku. Kali ini aku melompat dari gedung. Bahkan, dia masih menyakitiku, karena tidak hanya meneruskan urusan ayahku untuk memukulku, tetapi juga membiarkanku membantunya untuk menyakitimu lagi. Tapi kali ini aku menolak. Dia mengancam akan memasukkan ayahku ke penjara. Aku tidak tahan dengannya, akhirnya pergi untuk melompat dari gedung. Kalau tidak, dengan kemampuan belajarku, tanpa ancaman bajingan ini, mustahil untuk mengatakan sesuatu seperti hantu ini. Petik 2. Ge Wenhui berkata semakin bersemangat, dan akhirnya menghancurkan kasur di sebelahnya dengan tangannya, tetapi karena gerakan yang berlebihan, dia menarik lengannya yang baru saja menjalani operasi. Itu wajar saja menyakitkan, wajahnya biru, dan mulutnya dingin, gas. Zhang Yu mendengar, kaki Lei Erlang, bersandar di sofa, matanya berputar. Sepertinya dia sedang menilai keaslian pihak lain. Faktanya, dari sudut pandangnya, dia bahkan merasa sedikit menangis, dan baru saja melompat dari gedung dengan kepang kecil ini. Asli atau palsu? Apakah kamu berani mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Zhang Yuke berkata pelan untuk beberapa saat di dalam ruangan. Aku bersumpah itu semua benar. Seluruh keluarga yang berbohong. Sebenarnya, aku katakan padamu, aku tidak ingin memohon maaf padamu, tetapi aku tidak tahan lagi. Jika aku tidak mengatakannya lagi, aku akan menjadi gila. Zhang Yu mengangguk, lalu tersenyum lagi, dan berkata, Lao Ge. Kalian, aku masih terlihat pintar, tetapi sebenarnya bodoh. Tidakkah kau pikirkan apakah ucapan orang itu benar atau salah? Aku saja yang takut setengah mati, dan berlari untuk melompat dari gedung. Ge Wenhui berkata dengan wajah getir, apa yang dia katakan itu benar. Setelah perusahaan ayahku dilaporkan olehnya, dia didenda lebih dari 100.000 yuan. Dia mengatakan itu untukku untuk memecatnya. Jika aku tidak berani mendengarkannya, lain kali dia akan memasukkan ayahku ke penjara. Hehehehe, bukankah begitu? Apakah kau percaya itu? Kau begitu bodoh sampai-sampai bersikap aneh. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Betapa bodohnya aku. Ayahku memang diselidiki. Ini semua fakta. Apakah fakta itu salah? Ge Wenhui berkata dengan gelisah. Kau, biarkan aku mengatakan apa yang baik. Apakah kau pikir otoritas pajak tidak bisa bermain dengan ayahmu dan bermain dengan anak-anak, dan kasusnya akan ditutup setelah satu penyelidikan? Bagaimana bisa ada yang kedua? Hukum pidana Tiongkok menetapkan bahwa setelah penggelapan pajak diverifikasi, jika sikap bersalahnya baik, dan tidak ada penghancuran barang bukti yang disengaja atau tindakan ilegal lainnya selama verifikasi, selama sejumlah denda dibayarkan, hukuman pidana dapat dikecualikan. Hanya 2 atau lebih penggelapan pajak maka mereka akan dianggap bertanggung jawab secara pidana. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ge Wenhui berkata dengan kaget. Tentu saja benar, jika ayahmu telah diselidiki oleh otoritas pajak dan dihukum karena penggelapan pajak, maka ayahmu mungkin menghadapi 2 situasi. Pertama, perusahaanmu didenda dalam jumlah besar, tetapi karena ini adalah pertama kalinya penggelapan pajak dihindari dan hukuman pidana telah dibebaskan. Kedua, ayahmu sudah dipenjara dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jika kamu memikirkannya lagi, jika ayahmu hanya didenda 100.000 yuan, maka jumlah dendanya harus beberapa kali lipat dari jumlah penggelapan pajak. Maka penggelapan pajak ayahmu yang sebenarnya hanya puluhan ribu. Tolong,
Puluhan ribu tidak cukup untuk membeli mesiu bagi masyarakat ini. Bagaimana mungkin ada orang yang lolos dari pajak ini? Jika ratusan ribu atau jutaan masih sedikit menarik. Tetapi jika diverifikasi, itu akan menjadi denda jutaan atau hampir 10 juta. Kamu penuh dengan otoritas pajak, sepertinya mempermainkan keluargamu. Zhang Yu, lalu seperti yang kamu katakan, ayahku tidak bisa masuk penjara karena penggelapan pajak. Aku bertanya padamu, apa kau sudah bertanya padanya tentang penggelapan pajak ayahmu? Beraninya aku, dia terkena serangan jantung, bagaimana kalau dia marah dan jatuh sakit? Dan hal semacam ini adalah masalah yang harus ditanggung orang, bahkan jika aku adalah putranya, dia mungkin tidak bisa memberitahuku ayo. Baiklah. Sepertinya pecahan otakmu belum dikonsumsi. Sebenarnya, saranku kepadamu adalah bertanya langsung kepada ayahmu. Pertama, tidak perlu takut dengan hal-hal yang tidak perlu dikonfirmasi olehmu. Jika ayahmu benar-benar menghindari pajak, kamu harus membujuknya untuk menyerahkan diri ke otoritas pajak atas inisiatifnya sendiri. Jika tidak ada tindakan melawan pemeriksaan atau bukti pemusnahan yang melanggar hukum, tidak akan ada hukuman pidana. Ketiga dan yang terpenting, jika ayahmu benar-benar menghindari pajak berkali-kali, dia sekarang harus menghadapi hukuman pidana. Kalau begitu, lebih baik bersiap terlebih dahulu. Lagi pula, kertas tidak bisa menutupi api. Jika keluarga tidak bisa menggelindingkan uang ke luar negeri, mengapa tidak lebih baik daripada masuk penjara?